Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Kali ini cerita Untungs kedatangan tamu yang jago dan paham banget dunia olahraga. Kalian pasti sering lihat deh di TV. Tio Nugroho, presenter olahraga yang mengawali karir pada tahun 1999 ini sudah berkarir lebih dari 20 tahun dan akan membagi perjalanannya sebagai presenter olahraga dan mengungkapkan cerita tentang dirinya sebagai mualaf. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Lu tahu sih Empoli nomor 4 siapa? Gue jawab. Perugia nomor 2 berapa? Gue jawab. Gila nih orang komputer berjalan gitu. Padahal dalam hati gue bohongin lu. Gue kan main CM jadi gue hafal. Nah itu yang buat. Ia mengaku dapat keistimewaan dalam hidup sejak menjadi seorang muslim. Hidup gue nih 2019 itu mulai dari situ. Gue merasa semuanya diberikan kemudahan dalam segala hal. Gue lebih tenang. Sekarang gue Tio Nugroho mulai mendapatkan hidayah saat beliau mendengarkan azan subuh. Masya Allah, hidayah memang bisa didapatkan siapa saja dan kapan saja ya teman-teman. masih ngerokok-ngerokok lah waktu itu di depan. Akhirnya tiba-tiba azan. Itu gue kayak gue kayak disetrum rasanya. Kayak Oh iya, katanya Tio pernah jadi driver ojek online dan ditinggalkan oleh teman-teman dekatnya. tapi gue banyak mengalami masalah pergolakan hidup gue itu justru di setelah 2014. Wah, kenapa ya? Langsung aja deh kita buka bareng lebih dalam yuk. Cerita perjalanannya seperti apa? Pastinya cuma di Cerita Untungs. Teman-teman, setiap hari Cerita Untungs akan memberikan cerita inspirasi buat kamu. Jadi jangan lupa subscribe channel Cerita Untungs, like, share ya. Salam olahraga. Ya pemirsa, apa kabar? Ada di hari ini tentunya kita akan menyaksikan pertandingan sepak bola antara AS Roma menghadapi Manchester United. Pak, kurang Pak, stripping Pak. Bapak di TV nasional Pak, udah stripping tiap hari masih kurang Pak. Bro, masalahnya kalau lihat kamera itu gue langsung harus siap gitu. Ini lahirnya mungkin di JPC ya, JPC Kemang ya, yang jual kamera. Ada kamera, buatnya mau ngomong aja. Ya. Waduh, assalamualaikum nih, terima kasih nih Bro. Waalaikumsalam. Aduh, udah hadir di sini nih, luar biasa nih. Thank you, sama-sama dong. Ini dulu macan casting teman-teman, zaman muda kita castingan mulu, datang mulu dapat kagak kita dulu, tapi ternyata ada cerita unik juga tadi gua denger dulu ya. Yes. Masya Allah. Casting itu awal dari segalanya kan? Awal segalanya ya. Iya. Jadi awal dari seorang Tio Nugroho di sini adalah dari itu. Yes. Nah, tadi kan teman-teman pada lihat videonya tuh. Nah, video ini nanti kita akan tanyakan, tapi belum nyampe ke situ. Kita akan kenalan dulu sama Tio Nugroho dari awal, apakah dia udah jadi presenter sport ya. Jadi kalau zaman dulu orang pada casting presenter ketika jatuhnya ke olahraga, kalau udah ada dia nggak bakalan bisa dapet lu pada ya. Tapi awalnya lu bukan ini kan, bukan presenter kan awalnya kan? Gue announcer di Bandung. Oh, memang penyiar lu dulu. Ya, Radio apa? Rase. Oh, Rase. Terus Iya. sejak masuk Dewa sejak kapan? Oh, itu drummer. Gue bisa main drummer. Itu Tio Nugroho. Iya, gue vokalis ya kan. Nah, Ya. dulu di awal lu announcer. Ah. Kemudian tahun berapa lu merantau ke Jakarta? Jadi ceritanya itu waktu gue menggantikan seseorang, ada acara nonton bareng Liga Champions Heeh. di tahun 99. Itu di Champions Cafe. Ingat kan waktu United? Champions Cafe Dulu Kemang, banget ya kan? Kemang. Kemang. Lu udah tua, Bro. Lu juga. Gua tahu ya. Ya jadi waktu itu gue gantiin salah seorang MC Heeh. karena dia sakit. Heeh. Udah, gue datang dari Bandung nih, Heeh. angkat ke Jakarta. Ternyata di situ ada acara yang dikemas oleh RCTI. Habis itu Tahun berapa tuh? 99. 99. Iya, final ketika United menang lawan siapa? Munchen. Juara. Oh, yang 3-2 itu. Yang Ole Gunnar Solskjaer bisa langsung cetak gol, membalikkan keadaan dan Yang tadinya kalah terus menang. Yes, di situ kejadiannya. Ternyata itu dikemas oleh RCTI. Terus ada Gak sengaja berarti lu nongol nggak di situ. sengaja. Heeh. Gue bukan siapa-siapa, nggak punya keinginan juga muncul di TV. Gue hanya ke Jakarta gantiin
MC. nonton bareng sepak bola. Siapa yang lu gantiin tuh? Ada penyiar Bandung lah. Oh, bukannya presenter sport. Heeh. Di situ tiba-tiba langsung gue diajak untuk bergabung. Casting, seperti lu bilang tadi. Casting? Kita aja casting kan. Casting. Heeh. Kasih kartu nama tuh. Pas gue lihat, Direktur Sport of RCTI. Siapa namanya lu? Irwan Hendarmin dulu. Oh, Pak Irwan. Iya. Ya Allah. Pas. Terus ya udah, gue pikir, oh iya Mas. Nah, gue diemin aja. Gue gak punya keinginan kan. Heeh. Terus pas lagi gue pulang ke Bandung lagi, gue berpikir nih, gue kalau di Bandung aja nggak akan maju. Gue menjadi MC di Bandung saja, gue harus go nasional. Gue pikir, go nasionalnya bukan hanya Jakarta Surabaya, masuk TV deh gitu. Ya, TV berarti nasional lah ya. Akhirnya udah gue ini ada pager, dulu zaman pager kan. Ya Allah, emang tua lu ya. Dari situ gue masuk, gue casting. Tahu nggak bro? Sampai sana artis semuanya minum. Siapa aja, kaki siapa gua aja? gemeter. Siapa aja yang lo ingat? Gilbert Patiruhu. Gilbert. Terus Wulan, Lang Guritno. Fedi Rose. Oh, dulu itu juga sport juga. Feni Rose belum Fedi gosip. Rose belum gosip. Nah, udah habis itu casting tuh yang gue inget ya, banyak pemain sinetron. Gue lupa namanya. Pokoknya gue lihat tuh minder, artis semua nih gitu. Pokoknya kalau ke casting cakep-cakep semua ya. Asli. Cakep-cakep, wangi-wangi. Iya. Kita udah babu. Mereka santai gitu, gue deg-degan. Udah, terus udah gue casting. Katanya tuh dari 40 orangan ya, kalau nggak salah nih. 40 orang mah banyak, Bro. Banyak, makanya gue udah nggak mungkin Dari 40 orang masuk. lebih ya? 40 dari Iya. 40 orang? Ya, 40 orang katanya keterima, ada penjaringan 10. Heeh. Di 10 itu cuma 3 yang diterima. Lu masuk di 10. Masuk. Heeh. Masuk dong. Nah, Kan masuk gue 10. keterima akhirnya. Oh, akhirnya. Oh, jadi Iya. tiga siapa aja tuh? 3, ntar dulu, belum iya, selesai. iya. 10 itu castingnya tuh gampang buat gua. Ngapain? Lu tau gak dulu Championship Manager? Ini game. Main game. Heeh. Kan gua ngapalin pemain di situ tuh. Iya, gue juga nggak pemain Jadi dari gue selain game. gue suka bola, gue nonton bola, gue juga main sampai 3 hari nggak tidur gitu ya. 3 hari nggak tidur tuh main Championship Manager. Mau nggak mau harus apal. Apal kan? Heeh. Pertanyaannya itu sampai orang RCTI sampai stres. Yoyon, Upe, kita Suwon dulu yang Oh iya, Yoyon dulu ini ya. produser ya. Dia bilang, "Kok lu tahu sih Empoli nomor 4 siapa?" Gue jawab. Perugia nomor 2 berapa? Gue jawab. Gila nih orang komputer berjalan gitu. Padahal dalam hati gue bohongin lu, gue kan main CM dan gue hafal. Iya. Nah itu yang buat gue lolos. Jadi nilai gue katanya 100 dari semua pertanyaan tentang pemain bola. Karena waktu itu kan Liga Italia yang disiarin kan. Lu anak rental PS ya? Dulu. Ya itu gue bilang. Dulu zaman itu kalau nggak CM, Ya. Winning Eleven Konami. Betul. Kan? Yes. Kalau nggak Sega. Sega. Oh, Sega. Kalau Sega gua nggak main itu udah tua banget. Itu ya. Tapi akhirnya gue mendapatkan alhamdulillahnya itu 3 orang kepilih yang masuk itu adalah gua, Wulan Guritno, Fedi Rose. Jadi lu laki sendiri. Laki sendiri. Jadi justru itu konsepnya memang digabung sama cewek. Jadi waktu itu tuh quiz. Oh. Nah setelah itu baru Dik doang sama Gilbert masuk. Oh, iya. Jadi yang angkatan itu tuh gua, Wulan sama Fedi Rose. Justru gua masuk RCTI 99, 2000 itu gua masuk sinetron. Maksudnya mulai casting. Oh, justru lu malah duluannya malah di Ya. olahraga, tapi lu sempat nyobain sinetron. Ya, sampai suatu hari di tahun 2001 gue inget banget, gue sama Ramzi dulu kita casting. Pokoknya udah dengan segala macam usaha, dengan segala macam acting kita semaksimal mungkin lah, nggak masuk juga. Sampai gue ketemu sama satu artis bro, zaman itu tuh artis top banget. Pas ada mobil Eropa tuh, set parkir, wih, gila, sombong banget ya orang nih. Ternyata dia yang bantu gue. Siapa tuh? Dia keluar kacamata hitam, gayanya kan dia komedian soalnya. Lu berdua, Adam Jordan. Gue langsung syuting berapa hari kemudian kalau nggak salah, dan langsung jadi tukang parkir. Karena Adam Jordan jadi tukang parkir. Jadi mainnya tuh sama Nafa Urbah, Jihan Faira, Adam Jordan. 3 tuh pemainnya tuh. Kita berdua top sama semua tuh. Wih, kan gue ikut ngetop jadinya. Iya. Semua orang di kampung gue jadi, wih masuk TV. Bareng Adam Jordan nih gitu. Gitu ceritanya. Kalau dari sisi produksinya atau apa gaya kerjanya lebih suka mana lu sebenarnya? Gue lebih suka nge-MC dan
presenter kali ya. Ya cuma kerjanya singkat ya, cuma 2 jam. Waktunya jelas. Jelas. Ya, kalau gue callingan jam 9 pagi bisa kelar jam 2 pagi gitu kan ibaratnya. Ya, benar. Syuting kan. Kalau kalau presenter MC jelas. Ya, sehari punya sinetron salah satu episode bisa 3 episode ya. Betul. Sama aja saya dapetnya kan nantinya. Yes. Ya udah, gue pilih itu dan alhamdulillah itu jadi sebuah karir gue sampai saat ini. Sampai saat ini ya. Ya. Lu hidup lu penuh dengan keberuntungan nih, Bro. Ya. Setuju. Tiba-tiba lu ditunjuk jadi menteri olahraga. Ya, mau gue. Mana duluan yang mau lu bedahin? Untuk supaya bola kita menang. Mana duluan? Kompetisi lah. Hah? Kompetisi. Kompetisi dibenerin dulu. Gue benerin kompetisinya sama, maaf ya bapak-bapak ya. Saya akan benahi semua di esko dan organisasi itu pemain baru, anak muda. Oh gitu. Nah, misalnya lu benahin ya nih orang. Masa di era digitalisasi ada Raffi Ahmad, Arie Untung, Atta Halilintar. Di olahraga gue harus membenahi. Wah. Iya. Nah, kalau nih ya, kalau lu udah benahi liganya nih. Ada satu sisi di bola nih yang lupa lo. Di balik bola itu ada taruhannya. Bagaimana tuh? Itu susah, Bro. Itu kan dari lama Itu zaman masalahnya dulu udah ada. Tapi lu nyadar itu gak sih? Ada. Kan di Italia juga gitu kan sebenarnya. Semuanya. Itu gimana caranya? Nah, terus sebenarnya gini, itu industri ya. Menurut gua kalau industri itu dibenahi dari sistemnya dengan kalau sepak bola sudah menjadi industri, semua tim sudah punya penghasilan yang besar, mengurangi kesempatan untuk bisa adanya masuk itu. Nah, di Indonesia itu belum. Jadi makanya gangguan. Sekarang kan banyak nih sampai di mata Natsua aja. Di berapa jilid berapa tuh mafia bola itu. Memang susah, harus semuanya kinerja Oh, ini maksudnya udah mengakar ya. Ya. Maksudnya itu nggak bisa juga satu orang ya. Nggak bisa. Berarti secara sistem harus dibenahin. Yes, betul. Waduh. Jadi semuanya harus. Kita tunjuk kalau gitu jadi menteri. Amin. Gue pengen punya teman menteri nih. Seumuran gue. Temannya. Seumuran Lu gue. jadi menteri dong ya? Hah? Menteri dong? Gue apa? Menteri apa? Lu maunya jadi menteri apa? peran wanita. Menteri agama kali ya? Menteri agama. Menteri agama gua. Baca Quran gua masih parah, Bro. Sebenarnya di kesibukan lu yang ya ada syuting apalagi di dunia olahraga ini repotnya banyak banget yang lu kerjain ya ibaratnya. Keyakinan gimana sih pandangannya buat lu? Tidak semua orang kan tahu bahwa biasanya kalau kita di TV, wah si A, si B, wah enaknya hidupnya ya, bahagia ya, senang. Belum tentu. Kita kadang-kadang kan hanya menghibur di TV. Ketika gua punya masalah, gua harus salam olahraganya pemirsa, bla bla. Gak boleh gua salam olahraga pemirsa. Gak mungkin dong. Ya kan? Gua harus tetap membahagiakan pemirsa. Tanggung jawab gue sebagai seorang presenter. Fresh lah pokoknya ya. Fresh. Tapi gue banyak mengalami masalah pergolakan hidup gue itu justru di setelah 2014. Berarti 14 apa nih yang bikin lo? Jadi ada sebuah kegagalan dalam hidup gue dalam berumah tangga. Oh di rumah tangga. Ya. Kemudian efeknya itu panjang. Sampai gue harus difitnah sama teman-teman, ditinggalin teman-teman. Jadi ruang lingkup Circle. circle life gue itu berubah. Jadi Apa? Kalau boleh tahu. gue gak tahu. Fitnahnya apa maksudnya? Ya fitnahnya macam-macam lah. Kadang-kadang kan orang kan nggak kenal gue. Oh si Tio cerai kenapa banyak yang terjadi. Oh urusannya sama pernikahan lah. Ya ada begitu. Terus akhirnya gue kan orangnya paling cuek. Selama lu nggak nyentuh keluarga gue, selama lu nggak nyentuh gue diem aja. Gak akan gue ladenin. Sampai akhirnya gue ditinggalin banyak temen bro. Ibarat temen yang biasa nongkrong bareng aja, jadi jauh. Kenapa? Kok temen lu jadi urusan? I don't know. Pokoknya di 2014 itu, ketika gue selesai kontrak dengan beIN Sport, dipaksa berhenti. Oh, dipercepat ya? Ya, dipercepat. Dicepat gitu Yes, maksudnya? Dicepat. yes. Ya. Itu gue benar-benar yang mengalami masa-masa tidak mudah. Dalam arti gue ditinggalin temen, terus Dengan pekerjaan. yes, karir gue yang gue Saat itu lu pikir? sudah pilih ya. Kan gue udah gak main sinetron lagi. Oh, oke. Ya kan? Lu kayak Lu abis milih ternyata ya, lu menghadapi kenyataan itu saat yes. itu. Itu gue kayak yang nggak punya pegangan. Akhirnya alkohol itu menjadi sebuah teman baik gue setiap hari.
Itu outputnya, emergency exitnya ke situ. Masih punya duit. Masih punya duit dong. Kan gue waktu itu dibayar cukup besar. Gue merasa di Bein Sport itu profesi gue dibayar oke. Paling dihargai ya setara waktu itu. dengan luar negeri. Karir, rumah tangga, Ya. dan pertemanan. Itu kuuji semua di tahun yang sama. Ya. Hanya ada keluarga gue yang menemani gue. Tadi bilang lu keluarga juga masalah tadi katanya. Belum. Ya. Oh jadi baru pekerjaan sama Karena teman-teman. keluarga belum lihat gue nyeleneh nih. Oh, Saya itu kan hancur. oke. Ya. Gara-gara Gue bilang itu. hancur, gue gak malu karena gue pengen role model orang-orang lihat gue itu positifnya. Nah pada akhirnya gitu. Human lah gitu ya. Yes. Di situ gue melihat gue sampai di titik gue nggak percaya sama agama Tuhan. 2014. Ya. Jadi menurut gue kok kenapa gue di kayak dikhianati ya? Gue merasa sendiri tau belum? Merasa sendiri. Nggak ada yang mau dengerin, nggak banyak. Akhirnya gue bisa memilih sahabat itu siapa aja tuh kelihatan di situ. Yang masih stay. Ya masih stay. Dan keluarga lah. Itu gue akhirnya gue setiap hari bro karaoke, diskotik. Untuk lu pikir tuh bisa jadi obatnya ya? Iya. Pokoknya harus mabok pantang pulang. Harus mabok pantang Iya, pulang. pejuang. Pantang pulang sebelum Iya. nggak sadar gitu ya? Pejuang maksiat. Wah, jam berapa biasa lu pulang? Kadang nggak pulang. Kadang nggak pulang. Bener. Emang lagi nggak ada kerjaan juga saat itu kan? Sometimes ada beberapa kerjaan yang menjadi terbengkalai. Seperti gue waktu itu harus ada MC gitu. Gue jadi lupa gitu. Karena gue hanya mikirkan, aduh gue mabok nih, wah selesai masalah. Tapi sampai rumah tuh masalahnya ada lagi kan. Iya, Dan iya. nambah dosa kan. Iya kan. Lupanya saat itu aja gitu kan? Iya. Itu Berapa lama lu ya? 2 tahunan. 2 tahun? Iya. 2 tahun. Lama juga. Karena gue nomaden jadinya. Gue memulai semua dari nol lah waktu itu. Sampai satu titik, gue ingin mencari teman dengan gue nyupir Uber. Lu sempat nyupir Uber? Yes. Seorang Tio Nugroho nyupir Uber? Ya. Yang dulu gajinya tuh Ya. puluhan juta, ratusan juta bahkan. Ya. Lu narik Uber? Iya. Setahun. Ini kaget gue asli. Gue pertama kali gue. Emang Nggak ada yang tahu, kecuali bini gue yang tahu. bini Orang tua gue pengen nangis lihat gue nyari Uber. Narik orang Uber. tuh lu tahu? Tahu. Ketika gue dapat uang dari usaha gue, ketemu orang-orang yang masih susah di bawah tuh banyak banget bro. Oh, keren. Gue biasanya minum Starbucks nih, beli gampang. Ini gue Starling sama mereka. Starling, nongkrong. Tapi gue lepas kacamata bro, sama suara gue takutnya ketahuan. Soalnya ada yang, lu kayak presenter bola gitu. Gue, aduh ketahuan nih. Coba lu buka kacamata. Oh, beda. Beda. Iya beda lu. Beda. Lu beda kalau buka bener. Iya, Tom Cruise. Iya. Ini kayak Iron Man. Oh, iya. Gitu. Iya. Berarti something happen sama keluarga lu dong. Lu Iya lu belum cerita. Iya. Nah, sama temen lu Iya. bermasalah, circle lu, pekerjaan lu juga waktu itu berhenti. Rumah tangga lu kenapa? Jadi gini, di saat itu tuh, di saat gua tuh kayak salah terus posisinya di mana-mana. Jadi sampai orang TV pun gini lu gini ya, enggak. Jadi gua malas menjelaskan ke semua orang. Akhirnya gua memilih diam. Setelah gua ngobrol sama beberapa teman, lu nggak usah menjelaskan satu persatu, percuma juga. Iya. Itu membuat lu capek. Lebih baik lu diam aja. Nanti Allah akan bekerja. Lu belum mualaf lo waktu itu. Belum mualaf kan waktu itu. Ya belum. Belum, Kan gue udah ngobrol-ngobrol nih. Aha. Dan di situ gue dapat banyak masukan ketika kita lagi ngobrol Starling nih bro. Sesama supir Uber di Pondok Indah tuh kita parkir. Starling, ya kopi keliling. Iya Starling, Pinggir jalan. itu sepedaan Ya kan. gitu, minum. Kadang-kadang azan mereka sholat. Gue ditinggalin sendiri. Jagain ya. Kopi gue oke. Padahal baru kenal. Ya karena kita sering ngumpul ya, kita kadang-kadang nanti jam 9 ya, kita break 1 jam matiin aplikasi gitu. Aplikasi matiin dulu biar gak dapet. Kalau aplikasi nyala kan kita harus jalan. Oh gitu. Gitu. Nah kita situ, gue pakai topi, lepas kacamata, ngobrol. Nama gua bukan Tio kalau ngobrol, Bagus. Bagus. Kan nama gua Bagus Adityo. Oh jadi juga nggak bohong juga gitu. Ya.
Gus gitu manggil. Oh, jadi manggil Agus ya. Iya. Jadi di momen itu kalau berarti rumah tangga lu saat itu bermasalah berarti? Udah selesai, kan gue 2018 selesai. 18 selesai. 2014. 14 selesai. Iya. Oh, jadi permasalahan dulu temen, kerjaan dan rumah tangga Iya. udah selesai. Jadi satu tapi. Saat jadi satu, the Iya. whole package. Yes. Akhirnya lu jalan keluarnya cari Iya. di tempat hiburan. Ya. Gue 2 tahun nggak di TV. Blank bener sama sekali lu, nggak di TV sama sekali. Nggak rutin maksudnya. Enggak maksudnya Karena ya gua nggak pede, bro. One off aja gitu kan. Percaya nggak? Gue sampai di titik nggak pede ketemu orang. Apa? Urusannya apa sama orang lu nggak pede? Karena di saat itu tuh kayak circle gue itu kayaknya musuhin gue semua. Circle lu yang lu maksud tuh temen gaul apa temen presenter? Teman presenter, teman gaul. Apa ya? Apa mananya Karena ya? ketika masalah itu muncul, masalah kehidupan gue itu, gue kan menarik diri. Gue lebih senang dengan kegelapan. Oh, kayaknya permasalahan yang menimpa lu ini sesuatu yang kena di pride lu jatuhnya. Yes. Sampai akhirnya lu memilih untuk hiding. Ya. Untuk lebih cari sudut Ya. yang nggak ada cahaya. Biasanya gue kalau ke klub atau kemana-mana, pasti yuk sofa, siap. Sekarang gue ke situ aja nggak pede gue. Sampai pada akhirnya setelah beberapa lama, gue datang ke satu klub itu, pasti yuk sofa. Saya udah nggak minum. Sampai gue bisa berani ngomong gitu tuh sebuah effort yang besar, dan itu dari peran dari seorang wanita bernama Melvina Andini yang gue kagum. Masya Allah. Sampai akhirnya gue kangen siaran. 2016 itu gue kangen siaran. Itu udah mulai gue berubah lah. Gue udah nggak minum, gue udah nggak, udah kerja aja gitu. Udah pengen kerja lagi. Soalnya gue seperti, wah gue di Uber gue udah menemukan, gue udah taklukan nih. Jadi pengendara Uber udah gue taklukan nih. Nggak ada challenge lagi. Nggak ada challenge lagi. Karena gue udah bisa nih. Dan bosan juga kan. Calon istri, waktu itu masih pacar kan, itu Islam. Tapi dia jarang sholat. Gue marahin. Hebat ya. Padahal gue punya, ibaratnya waktu itu tuh belum ada. Iya. Sholat dong, gue ingetin. Dia sampai bilang, aku pacaran sama yang bukan Islam, justru selalu ingin dekat Ingetin. sama Allah. Dia bilang begitu. Selalu gue ingetin. Dan dia jadi rajin sholat setiap malam ngaji. Masya Allah. Iya. Dia bilang gitu. Kamu tuh pacarku yang satu-satunya pacarku dalam hidup yang bukan Islam, tapi yang paling mendekatkan diri dengan Allah. Itu. Padahal dalam hati, gua aja nggak percaya Tuhan hari ini gitu. Tapi gua selalu bilang dia, sholat. Merinding. Akhirnya dengan hadirnya Vina di sebelah gua lebih percaya diri untuk hidup. Dan yang gue telepon adalah Mas Indra Yudhistira. Mas Indra Bintaro. Ya dia waktu itu di Indosiar kan. Mas, aku udah lama nggak siaran nih Mas. Lu udah nggak di BIN ya? Udah enggak. Ya udah kali ikut gua. Akhirnya gua 2016 di SCTV siaran, dimasukin sama Mas Indra. Pernah semudah itu kalau lu mau ya sebenarnya. Iya. Karena gue udah pede. Gue udah pede untuk kembali lagi ke dunia ini. Oh. Gue gue harus pede. Kemudian menikah? 2020. Oh. Itu berarti ini fasenya setelah lu mulai 2016. Nah, kenapa kemudian lu akhirnya tertarik untuk memilih menjadi mualaf? Nah, ini 2018 ya. 2018 itu saat gua mulai pingin berdoa lagi. Udah Ingin mulai bersyukur. ada Tuhan gitu ya. Iya, kayaknya semua yang gue dapatkan ini bukan karena manusia nih, mungkin lewat Vina mantan mantan pacar, istri-istri,
atau dari temen dekat gue namanya Pandu. Nah ini Pandu ini salah satu temen gue yang ada di saat gue jatuh. Jadi dia nggak nendang gue, tapi dia mungut gue, bangun lagi. Tapi akhirnya gue menemukannya itu ketika 2018 itu gue ngobrol-ngobrol sama orang gitu kan. 2019 kuncinya. Ketika gue mendengarkan azan. Azan. Gua 42 tahun hidup. Depan rumah orang tua gua dulu masjid. Dulu orang tua gua tinggalnya di Pancoran. Di komplek MBAU itu depannya masjid gede. Buat gua azan itu biasa aja. 5 kali denger setiap hari itu nggak masalah gitu. Maksudnya bukan hal yang Udah jadi kebiasaan biasa. aja. Sampai akhirnya waktu itu gua 2019 tuh gua di TVRI, bro. Di TVRI, gue siaran Liga Italia, Coppa Italia. Gue pulang jam 4:30. Nah 4:30 itu gue nggak langsung pulang. Jadi gue nongkrong Di TVRI itu. di TVRI di lobby itu sama produsernya sama komentator gue. Belum nggak langsung pulang kan, kita nunggu masih ngerokok lah waktu itu di depan. Akhirnya tiba-tiba azan. Itu gue kayak gue kayak disetrum rasanya. Kayak apa ya? Kayak gue dinyanyiin kayak di Nina Boboin gitu. Kalau dulu anak waktu kita kecil kan indah ya. Kalau gue dulu waktu gue nge-DJ itu gue selalu punya ketukan kan, nada-nada gitu dan musik. Itu udah indah. Ini 1000 atau 1.000.000 kali lebih indah. Masya Allah. Seperti gue kayak ini kayak lagu baru nih buat gue gitu. Bagus banget nih gitu. Dan lo gak bisa dengar suara lain selain itu. Dan lo kayak apa ya? Kayak disetrum gimana sih? Pert gitu kayak langsung gue menuju ke masjid. Saat itu juga Di TVRI. Ada masjid, orang pada berlomba-lomba untuk segera wudhu dan jamaah. Gue sampai, ayo mas, jamaah mas. Gue bingung kan, gue ikut aja gitu, gue ikut duduk tapi gue nggak sholat. Gue duduk di paling belakang, jadi deket kaca. Jadi mereka pada berlomba-lomba untuk Ke depan. depan. Salah satunya udah mulai komat, yang satu udah jadi imam, siap jadi imam. Gue duduk aja, gue liatin, indah ya, mereka bareng gitu berjamaah ya. Terus gue liat, terus gue tuh dalam hati tuh yang kok baca Al-Fatihah gitu. Kayak ada yang nuntun baca Al-Fatihah, percaya nggak? Subhanallah. Ini yang gue rasain. Tapi gue abis itu, akhirnya gue pulang gue lupakan. Sampai rumah, gue bangun itu saat sholat asar. Jadi gue tidur cukup lama tuh, asar. Dengar. Biasanya kalau gue bangun tidur tuh, yang gue lakukan adalah buat kopi hitam dan gue ngerokok. Yang terjadi adalah gue kayak kesetrum lagi bro hari itu. Dengar azan lagi. Azan indah banget lagunya nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu gue langsung, ya Allah, ya Allah. Hidup gue bahagia banget kayak. Gue bilang, oke. Dah, nanti gue coba tanya deh. Kok gue kayak kesetrum nih, apa ada yang salah sama badan gue? Gue nanya ke ustadz di masjid. Dia malah nangis. Masya Allah. Azan, bener mas, ya. Coba bicara dengan orang yang mungkin lebih pintar dari saya, orang yang kamu tuakan, yang kamu mengerti agama, coba bicara. Saya takut salah, kata dia ustadz muda. Oke. Terakhir maghrib, hari itu juga Di masjid yang berbeda. masjid sama? Di rumah. Di rumah? Ya. Itu gue dengar azan di maghrib, itu gue seperti ingin ikut sholat dan Al-Fatihah itu ada di Padahal lo nggak pernah ngapalin. kayak lo apa ya bahasanya ya, Kayak udah ada di folder teleprompter.
kayak teleprompter gue jadi bisa tahu Al-Fatihah. Yang selama 42 tahun gue nggak tahu. Nggak, maksudnya Nggak lu hafalin. nggak hafalin. Tapi lu denger familiar kan? Yes. Maksudnya kayak kayak lu sudah biasa. bener, kayak lu pernah denger lagu itu, Ya. lu nggak pernah ngapalin tapi denger lu kayak kenal lagunya kan gitu ya? Ya. Dan itu bulan puasa, gue lupa ngomong. Itu bulan puasa. Itu lagi bulan puasa, jadi 19 ya? ketika azan itu orang akan alhamdulillah ya, buka puasa gitu. Itu gue melihat semua orang buka puasa semuanya gitu. Akhirnya gue cerita sama, gue memilih bercerita sama satu teman gue namanya Akmal Marhali. Akmal Marhali itu seorang komentator sepak bola, kebetulan dia adalah temennya anaknya Abah Ma'ruf Amin. Jadi emang mereka di bulan puasa itu banyak pengajian dan sering ketemu. Gue ngobrol itu ngobrol. Terus mereka, Masya Allah, serius Mas Tio katanya denger azan. Iya, saya denger azan, dia bilang gitu. Terus gue ceritain bahwa gue kesetrum nih rasanya, kayak hal yang aneh lah. Tapi saya jadi mengerti Al-Fatihah gitu. Itu kan buat orang Islam ini banget kan, maksudnya Al-Fatihah itu. Akhirnya saya coba bicarakan dengan Ma'ruf Amin, Abah Ma'ruf Amin. Dia kenapa saya pengen ketemu dengan Ma'ruf Amin, Abah Ma'ruf Amin, saya pengen cerita sama beliau pengalaman saya. Oke. Udah, akhirnya belum sempat ngobrol sama Abah, tapi kita sudah sering berdiskusi. Dan dalam awal-awal puasa itu sampai akhirnya malam Lailatul Qadar itu harinya gue menjadi mu'alaf. Jadi gue nggak minta gue menjadi mu'alaf di malam Lailatul Qadar, tapi itu kejadiannya. Jadi tanggal 1 Juni 2019 itu hari ada buka puasa bersama Kiai Haji Ma'ruf Amin dengan anak yatim di sebuah hotel di Selipi. Kata anaknya Gus Sahid, anak beliau, sama teman Akmal, yuk kita datang aja. Di situ nanti mungkin lo akan diislamkan kalau udah yakin. Sama Abah. Sama Abah belum tahu. Abah belum tahu, tapi nanti akan saya selipkan, katanya anaknya begitu. Insya Allah mau Abah gitu. Oke. Hari itu Ibu Ani Yudhoyono kritis di Singapura. Jadi Abah nggak jadi datang ke acara itu. Tapi Abah nelpon. Abah tahu katanya Tio Nugroho itu presenter bola, tahu, alhamdulillah. Beliau suka nonton bola. Ngomong gini, udah ngomong ke Gus Syahid anaknya. Bilangin aja Tio besok ke rumah saya. Kalau memang mau ngobrol sama saya, ke rumah saya tunggu jam 12 hari Sabtu. Hari Minggu, tanggal 2 Juni 2019. Itu gue bilang, oh ya udah, oke. Dan di situ gue udah yakin bahwa ya udah ngobrol sama Abah untuk meyakinkan gue. Kan dia nggak ada paksaan. Di situ gue merasa bahwa ya udah gue jalanin bisikan-bisikan yang baik. Gue nggak dengerin orang lain. Ya udah gue ikutin dan mudah banget. Akhirnya tanggal 2 gue ke rumahnya. Gue sama sahabat gue Pandu, sama dua komentator yang menjadi sahabat gue di TV, yaitu Adul Haris sama Akmal Marhali, sama calon istri. Belum calon istri, gue belum melamar. Belum melamar ya? Ya baru deket aja, tapi gue belum melamar. Tapi dia selalu support hidup gue. Sampai di sana, rumahnya di Menteng waktu itu beliau, Abah, udah banyak pas pampres lah, susah banget masuk. Tapi alhamdulillah kita bisa masuk. Memang menjadi satu-satunya tamu Ma'ruf Amin di hari itu. Memang hanya untuk ketemu gue. Ketemu lo. Masya Allah. Ya. Gue bilang dalam hati gue tahu Islam di TV yang setahu gue ini salah satu sosok yang memang tepat mungkin kalau gue akan bertanya tentang agama Islam.
maksudnya jadi menjadi guru gua gitu. Iya. Ini sosok yang tepat. Jadi gua datang ke rumahnya. Satu hal yang ditanya oleh Abah pertama adalah, kenapa kamu ingin masuk Islam? Emang harus ditanya dulu memang sebelum itu. Gue bilang, ya saya menemukan kedamaian sepertinya ketika saya dengar azan, terus kemudian saya ini kayak dikembalikan ke jalan Allah gitu. Saya percaya sama agama, saya nggak percaya sama agama nih sebelumnya nih, Abah. Oh, oke. Ada paksaan? Tidak apa. Kamu ingin belajar? Iya. Oke. Ya udah. Yakin, ngobrol. Terus nanti kamu belajar agama dengan saya. Ya udah. Kita baca syahadat depan beliau. Itu seperti gue diberikan kemudahan. Semuanya kemudahan untuk bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, di situ mulai gua hidup gua nih 2019 itu mulai dari situ. Gua merasa semuanya diberikan kemudahan dalam segala hal. Gua lebih tenang. Sekarang gue bekerja, menurut gue gini, 2019 gue kerja untuk harta, untuk kekayaan, untuk saldo. 2019 kesini gue mengejar akhirat. Gue pokoknya pengen berbuat baik kepada orang lain, buat anak istri gue. Gue ingin bertobat. Masya Allah. Gak nyangka sih bro, gue nih sampai kesini ceritanya. Gue pengen tahu apa sensasi lo waktu lo ngucapin syahadat. Merinding gua. Masya Allah. Kayak tiada Tuhan selain Allah, itu ngomong itu tuh kayak yang tapi gue dipegang sama Abah, dipegang tangannya kan, dengan itu membuat gue lebih tenang gitu. Dan satu kali tarik ya. Iya. Ya, itu siapa aja saksinya? Saksinya anaknya beliau, ada 2, teman ada 3. Jadi enggak ya? Ada, yang istri sekarang ada juga, itu saksinya. Jadi dia lihat lu dari lu terpuruk sampai akhirnya lu dapat hidayah sampai sekarang, dia saksinya ya. Dan keputusan gue untuk menjadi mu'alaf itu setahun, hampir setahun, dan tidak ada tidak ada tekanan atau ajakan, enggak. Justru teman gue yang ngajak, yang bercanda-bercanda itu, lu gak diajak malah dapat hidayah, yang ngajak malah Allah lo kan. Giran diajak-ajak malah enggak dulu ya, gitu. Dan yang gue takutkan adalah gue ninggalin sholat. Masya Allah. Jadi menurut gue itulah waktu gue untuk dekat sama Allah. Ibaratnya gini, mungkin gue nggak mau bicara tentang mungkin gue baru sebagai seorang muslim, tapi gue merasakan bahwa Allah itu ada buat gue. Ketika gue minta kerjaan dalam sholat, ya Allah, gue punya uang nih, ya Allah, besok anak saya mau lahir. Ini kejadian loh. Gue nikah, gak punya duit. Ketika gue sholat tahajud, masih baca bro sholatnya. Kan belum hafal gue surah-surah yang panjang-panjang kan, gue baca gini. Gue baca aja, nggak kata Abah nggak apa-apa, baca dulu sampai kamu hafal nanti. Hafal. Gue minta uang mau nikah 2 hari sebelum nikah keluar loh. Duit gue nge-MC MC berapa kali dapat. Jadi lu nikah aja tuh itu lagi maksudnya ya butuh tambahan gitu ya. Iya. Itu nih, ini menarik kan, karena sejak saat itu sudah sah kewajiban lu untuk sholat. Sejak Ya. Sholat pertama lu gimana waktu itu? Sholat. Kan abis itu biasanya langsung sholat kan? Sholat ya. Gue baca Al-Ikhlas sama Anas. Barengan sama Ustaz? Iya. 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 Gimana rasanya pertama kali sholat? Ya
Lu ngeliat orang sholat udah pernah, tapi lu sendiri sholat gimana? Enggak, jadi ketika gua sholat itu seperti nggak ada yang ngajarin, gitu sih. Gue nggak tahu ya, gue orang beruntung kali ya. Kayak misalnya tutorialnya kan nggak ada, tapi gue bisa. Karena pernah ngeliat secara nggak sengaja kali lu ya. Kayak lu tiba-tiba kayak familiar Al-Fatihah karena pernah. Kalau gue nonton sepak bola, ini pemain ini gue hafal. Ini sholat, gue nggak pernah dong lihat orang sholat kan nggak detail. Tapi gue bisa semuanya, gerakannya. Urutannya kan nggak, pasti lu nggak detail kan? Iya, jadi kayak gue bisa baca Al-Fatihah, gue bisa baca surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Kautsar, pendek-pendek ya. Itu gampang banget. Dan gue nggak bisa tidur kalau nggak denger murotal. Jadi lu tuh mudah menghafal sebenarnya. Yes. Lu denger sekali dua kali cepat hafal ya. Ya. Maka kelebihan lu itu mudah lu pemain-pemain aja lu kan Ya. mudah hafal ya. Dan itu alhamdulillahnya bisa bantu gue untuk menghafal Quran. Lu sekarang gimana Frans menghafal Quran sekarang? Pengen, lagi berjalan. Waduh, Masya Allah. Jadi gue jangan kalah mari untung lah. Gua masih jauh, jangan. Ya. Ini gua jadi minder nih malah nih. Karena sejak tahun 2015 lu tuh udah riset, bro. Iya, jadi semuanya tuh emang gue bilang gini ya, gue tuh orang beruntung. Jadi Allah tuh memberikan gue Islam yang dulu gue hanya tahu Islam itu teroris. Ini di otak gue nih, Islam itu teroris. Iya kan? Ternyata itu salah semua. Islam itu adem, damai. Yang teroris itu orang-orang yang jahat aja. Kalau lu belajar Islam tuh adem. Jadi nggak pernah ada iri, dengki, takut, kurang duit atau apa. Anak gue mau lahir 2 hari duit transfer TV kan lu tahu sendiri lama ya. Masya Allah lama banget, keluar nih. 2 hari sebelum anak gue, 1 hari anak gue lahir, Sarah Prisa Alindi Nugroho anak gue ini, itu keluar. Itu karena gue sholat. Jadi makanya gue bilang, udah hidup ini simple. Lu hidup yang berbuat baik, lu jangan tinggalkan sholat 5 waktu. That's it. Selesai, udah hidup itu gitu aja. Lu nggak perlu, aduh dia punya Mercy, dia punya BMW, dia punya iman nggak? Nah, itu Masya Allah. Lu bahagia aja dengan hidup lu sekarang. Masya Allah. Sekarang siapa sih Tio Nugroho bisa diterima sama Abah Ma'ruf Amin yang alhamdulillah beliau guru besar, seorang kiai yang dihormati dan mau ngobrol dan mengislamkan gua. Dan nama gua diganti jadi Muhammad Bagus Aditya Nugroho sama beliau. Jadi nama lu sejak saat itu jadi Muhammad Bagus Aditya Nugroho? Ya. Baru tahu. Dia bilang, Mas Tio mau Ahmad atau Muhammad? Hanya 2 yang saya kasih buat Mas Tio. Begitu. Muhammad udah. Kata beliau, Ahmad atau Muhammad? Katanya. Muhammad. Masya Allah, nih Kiai Ma'ruf ini pahala jariahnya Masya Allah, nih luar biasa banget. Sampai detik ini saya selalu sholat, kalau sholat malam pakai sajadah dari beliau sama sarung dari beliau. Oh, dia kasih juga tuh sebagai untuk Mas Tio. Jadi penyemangat dan wangi banget itu sajadahnya dari Arab ini. Masya Allah. Luar biasa. Ini yang gue bingung adalah gini, ini kan sebenarnya gini. Sebenarnya Islam atau bukan Islam, sebenarnya yang berubah adalah kan di dalam ya sebenarnya. Ya. Tapi sejak menjadi seorang Islam adalah ada do's and don'ts yang pasti kan. Ya. Nah, itu gimana caranya lo menyesuaikan kan bahwa ada beberapa hal di Islam yang nggak boleh, yang haram gitu ya, dan halal. Kan lu dulunya kan air putih lu ada alkoholnya gitu kan. Lalu. Gitu. Itu gimana caranya? Lu tiba-tiba lu hilang nggak pakai gitu apa gimana? Gue diberikan kemudahan seperti gue tuh kecanduan bro. Gue kecanduan. Termasuk alkoholik berarti lu? Gue kecanduan. Semenjak 2015 atau sebelum? Maksudnya dari kencangnya dulu. 2015 ya? Dari cuma kencangnya itu ya. intensnya 2015? Gue sampai satu kali minum tuh 3 botol whisky tanpa campuran. Gue masih bisa nyupir dan jalan. Kuat juga itu. Gue kuat banget. Sampai orang-orang bilang lu gila loh. Justru gue kalau dicampur gue mabok. Tapi kalau gue nggak minum gue gelisah. Jadi kayak kecanduan narkoba gitu gimana sih lo?
Iya, ada kayak sako-sako ala itunya kan. Gue gitu. jadi bad mood, marah-marah, nggak jelas. Karena gue nggak punya agama juga, maksudnya nggak punya keyakinan gitu bahwa gue ya kenapa sih Tuhan ninggalin gue? Kenapa sih kalian ninggalin gue? Salah gue apa? Gitu. Gitu. Sampai ke di situ, gitu, titik situ. Dan ketika gue minum alkohol, ya ini teman gue, my brother. Gitu. Segitunya. Nah, tapi ketika lu bilang do or don't itu gue setuju. Masalah belum berakhir bro. Setelah gue mu'alaf 2019 tanggal 2 Juni, banyak yang meninggalkan gue teman-teman. Malah gitu. Banyak. Kenapa lo jadi Islam? Kenapa lo ninggalin agama lo? Gue nggak balas. Gue cuman ini hidup gue. Ya ini namanya menurut gue ini gue dapat hidayah dari Allah. Bullshit lah. Baik kayak gitu aja. Gue diemin. Banyak. Karena mungkin ada yang kecewa gua menjadi mu'alaf. Tapi kan itu hidup gua. Mereka nggak tahu ketika gua lagi jatuh. Dan mereka nggak ada di situ. Mereka nggak ada di situ. Yang ada di situ tuh Allah memberikan lewat orang-orang Orang-orang yang lu temuin selama yang itu. ternyata itu kenapa gua jadi supir Uber. itu semuanya Itu udah titipan ditakdir. Allah itu. Yang mereka memang Allah tuh maha besar, maha tahu segalanya, nggak mungkin langsung merubah gua. Lu biasa minum nggak minum? Nggak. Dikasih proses. Itu yang kita nggak tahu bro. Iya. Dan itu gue bersyukur, gue beruntung banget. Nggak langsung dibalikan gitu. Dikasih waktu berproses. Dan akhirnya gue dipertemukan dengan semuanya, sampai akhirnya orang tua gue juga nggak bisa menerima. Ketika gue Nah, gimana tuh? Tuh menarik tuh. tapi akhirnya makasih ya Masya Allah. udah percaya sama Tio. Sudah mendidik Tio sampai sekarang. Support Tio, memberikan Tio jalan menjadi orang tua terhebat. Yang penting anaknya bahagia dan mendukung Tio jadi seorang mu'alaf. Sekali lagi makasih Pak Mama, karena Mama Papa saat ini masih sehat dan mereka selalu support gua. Masya Allah. Ya wajar lah kalau mereka kecewa di awal, tapi setelah itu lihat gua bahagia, mereka udah kamu jadi Islam yang baik. Masya Allah. Menjadi jangan lagi kamu pernah meninggalkan Allah. Masya Allah. Itu yang terjadi. Setelah itu hidup gue, alhamdulillah diberikan kemudahan. Gue punya istri yang baik, anak gue 3. Anak gue yang terakhir ini lucu banget. Pekerjaan gue alhamdulillah lancar. Gue masih dipertemukan sama lo di sini dengan keadaan sehat. Gue bisa menjalani bulan Ramadan yang ketiga dalam hidup gue. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Dan tentunya juga walaupun berbeda keyakinan sama orang tua, tetap Ya. kewajiban berbakti sama orang tua tetap ini ya. Ya. Dengan jadi seorang muslim teman-teman. Ya. Ini luar biasa nih Tio nih, kita jadi banyak pelajaran nih ya. Waduh, luar biasa nih. Orang tua juga orang tua yang hebat ya, orang tua yang memiliki kebesaran dan ya keren lah gitu kalau gue bilang ya. Bukan berarti menjadi seorang muslim pertama nggak ada kewajiban dengan keluarga, bahkan ngelawan orang tua lu yang non muslim aja lu sulit masuk surga bro. Jadi kunci surga lu adalah tempat sama mereka walaupun mereka ada beda keyakinan. Itu yang gua tahu. Ya Allah, ajaran ini Masya Allah. Tapi memang di keluarga gue itu nenek kakek yang udah almarhum 4-4-nya Islam. Jadi memang Bhinneka Tunggal Ika di keluarga gue. Oh, memang di fase di keluarga lu nya bokap nyokap lu aja yang berbeda. Jadi memang bukan sesuatu yang baru ya seorang muslim di rumah ya. Cuman memang orang tua gue tidak mudah menerima kenyataan bahwa anaknya menjadi seorang mu'alaf gitu. Tapi setelah gue yakinkan bahwa gue emang nggak ada paksaan dari siapa-siapa dan gue pengen hidup gue sudah tua ini, berarti kan gue mu'alaf tuh 42 umurnya. Itu sudah cukup tua ya, ya waktunya bertobat lah gitu. Dan gue pengen memang bertobat dan itu hidup gue berubah total bro.
Jadi teman-teman gue tuh sekarang lihat gue tuh adem. Biasanya kalau ketemu gue tuh, ya mabok nih, ya alkohol nih gitu. Pas ketemu sekarang, assalamualaikum gitu. Ya, Pak Ustadz, ada Pak Ustadz ya, sholat. Alhamdulillah bro. Jadi di beberapa TV tuh lihat gue tuh pada malu. Ya si Tio aja sholatnya 5 waktu, masa gue enggak? Waduh, Gitu. Jadi pada ya si Tio udah bisa baca ini apa surah ini, masa gue enggak? Mereka justru jadi malu. Gue bilang, nah gue bahagia gue bisa membuat aura positif. Kalau dulu kan si Tio kabur takut dicekokin gitu. Berarti gitu kan. Sekarang lebih bagus. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini relate juga dengan hadis ya yang bilang katanya apa namanya, mungkin nanti bisa teman-teman tulisin di situ. Ya. Apa namanya? Ketika usiamu lebih dari 40 tahun, kalau kamu tidak akan, jadi ada kode itu Ya. untuk lo. Jadi nggak semua orang bisa membaca kode itu untuk setelah 40 tahun untuk kembali ke jalannya. Nah, disitulah kode siapa yang akan nanti menjadi penghuni surga atau bukan gitu saat itu. Jadi wah, ini sebenarnya murni hidayah Allah ya. Lu dipilih gitu ibaratnya dan lu ngebaca kode itu gitu. Alhamdulillah. Aduh, luar biasa. Kalau sekarang gimana teman-teman yang dulu pernah jauhin lu? Udah ada yang mulai kembali atau dapat teman baru atau gimana? Jadi kalau gue selalu percaya ya bahwa kalau kita hidup itu tergantung dengan lingkungan kita. Jadi kita akan ada pengaruhnya lingkungan kita gitu. Kalau kita hidup di lingkungan yang baik, kita akan menjadi orang baik. Kalau kita hidup di lingkungan yang jelek, lu pasti akan terjerumus dalam dosa. Iya. Itu pasti. Teman tukang parfum pasti lu kena wanginya kan gitu. Iya, gitu. Dan ya gue alhamdulillahnya itu setelah 2019 gue bilang sama lo. 2019 itu kan gue hidup gue yang baru nih. Jauh beda dengan 2019, sebelum 2019. Setelah gue mualaf itu gue dapat lingkungan yang baru, pekerjaan yang lebih bagus. Mungkin gini, disaring sama Allah tuh udah disaring. Jadi gue pertemukan kan gue dalam sholat, dalam doa tuh gue selalu ngomong bahwa ya Allah jauhkan aku dari dosa, utang, pengaruh buruk dan orang jahat. Dekatkanlah aku dengan orang-orang baik, lingkungan yang baik, rizki dan mujizatmu ya Allah. Selalu gue minta itu dan itu selalu diberikan gue. Jadi saat ini gue tuh circle life gue tuh orang-orang baik. Bahkan gue ketemu sama orang-orang yang dulu khianatin gue tuh gue panggil, hai lo, dia sampai malu sendiri, sampai minta maaf sama gue. Ini gue merinding. Sampai banyak minta maaf, sorry ya, gue salah menilai lu ternyata. Gue cuma denger dari A, si B, ya udah nggak apa-apa. Kalau lu nggak tahu gitu kan, sekarang lu tahu kan, berarti lu tahu gue gitu. Jadi kenapa lu nggak tanya ke gue langsung gitu? Itu banyak banget bro. Dengan gue diam itu emas tuh memang bener ada. Bener. Gue diemin aja mereka nanti malu sendiri gitu. Dan akhirnya sekarang mereka ingin berteman lagi, ya udah gue terbuka. Silakan. Gitu aja. Coba cerita ketika orang dapat hidayah atau lagi belajar agama tuh banyak yang jauhin, itu emang very true karena semua pasti pernah ngalamin itu gitu ya. Tapi emang lu udah langsung dapat jawaban dari cara kehidupan lu sendiri ya dengan cara diam ya kan. Tapi gue banyak di blok sama orang-orang. Itu proses aja bro. Waktu kan nggak berhenti ya kan ibaratnya. Gue denger tuh ada ungkapan dari Ali bin Abi Thalib tuh, nggak usah menjelaskan dirimu kepada siapapun. Orang yang kamu sukai nggak butuh itu, yang kamu benci nggak akan percaya itu kan gitu. Setuju. Dan lu diem, nah ntar juga akan balik juga kalau emang jodohnya jadi temen lu kan. Ini luar biasa nih. Nah sekarang pasti ada orang yang fasenya lagi di lu nih, kosong zaman lu dulu ya. Iya. Lu mau ada advice apa buat mereka nih? Kan macam-macam outputnya, ada yang kesana, kemari segala macam. Apa nih? Mungkin ini ya buat teman-teman yang mungkin fasenya merasakan apa yang pernah gue lakukan. Itu sebetulnya mudah sih. Kalau gue cuma satu sih. Ambil air wudhu, sholat. Masya Allah. Itu akan menyelesaikan semua masalah. Nah. Bener. Kalau udah Islam, lu beruntung bro. Dari lahir, lu Islam, lu belajar agama dari kecil. Gue baru 42 tahun. Gue udah ketinggalan 42 tahun sama lu loh. Nah, lu kan tapi udah, lu di reset dari nol. Gue jurusan aku udah panjang. Tapi lu beruntung juga lu. Iya. Lu bersyukur harusnya. Maksud gue, jadi teman-teman kalau memang saat ini mungkin galau, kacau atau lupa sama atau keluar dari jalan Allah lah, sholat, ambil wudhu, sholat, seger, langsung pasti pikirannya fresh. Itu pesan dari gua. Jadi nggak ada lagi. Jangan tinggalin sholat 5 waktu, insya Allah akan banyak berkah buat kita. Wah, masya Allah. Nah, terakhir nih,
key playernya nih, orang terpenting di momen tersebut adalah istri lo, Ya. kan? Istri lo lihat lo dari jatuh, kemudian memberikan ibaratnya banyak sekali insight, mendampingi lo dari lo susah sampai lo bermualaf, sampai akhirnya lo menemukan diri lo bersama keluarga, sekarang lo punya anak. Ibaratnya pasti artinya luar biasa dia. Kalau dia nonton sekarang, ada sesuatu yang lu mungkin nggak ungkapin langsung ke dia. Lu mau ngomong apa ke istri lu? Misal dia lihat sekarang. Bunda, kamu seneng kan? Aku jadi imam kamu sholat. Akhirnya, I love you. Kamu yang selalu ada buat papa. Jadi kamu selalu bisa menjadi orang yang pertama membuat papa tenang dalam segala hal. Dan insya Allah kita bisa bangun masjid ya. Kita lagi punya tujuan berdua nih. Nanti kalau punya uang kita main bangun masjid. Itu biarpun mungkin diwakafkan untuk orang-orang yang nggak mampu. Semoga aja ada rezeki. Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah hari ini terbuka semua dan luar biasa, besar banget tadinya. Mau cerita dia pernah di posisi terbawah sampai narik uber aja cerita nih. Luar biasa. Semoga ini cerita yang inspirasi ya, bahwa memang kadang-kadang manusia tuh suka lupa bersyukur, bro. Kalau kita tuh kadang-kadang orang-orang, wah pengen ini pengen itu, padahal masih banyak orang-orang yang buat makannya susah. Iya. Tapi sekarang gue punya keyakinan bahwa gue nggak akan pernah ditinggalkan oleh Allah selama gue tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Masya Allah. Gitu Jadi aja. Allah nggak akan pernah ninggalin kita. Ya. Yang ada kita yang ninggalin Allah gitu. Iya. Aduh, Masya Allah. Ini kayaknya emang alhamdulillah kita ada rezeki ini bisa ketemu sama Tio sekarang ini mendengarkan Sama-sama. cerita ini. Kita tahu dari Tio kebanyakan kan Ronaldo gitu ya. Kalau Messi apa Salam olahraga ya. dalam olahraga gitu ya. MU semua makanya ada di dia gitu. Tapi Masya Allah hari ini way beyond that gitu, sesuatu yang saya nggak pikir bisa ngobrol begini sama seorang Tio Nugroho. Masya Allah, terima kasih banget bro. Sama-sama, bro. Benar-benar menginspirasi. Siap. Ya, salam ke istri lu juga gitu. Ya. Luar biasa tabungan pahala dia tuh untuk seseorang Tio Nugroho nih luar biasa. Dan teman-teman semuanya, kita nggak bisa judgement orang ya, kita nggak bisa lihat orang seperti apa. Ada yang kelihatannya alim, kelihatannya soleh, nggak tahu banyak salah, yang kelihatannya salah, nggak taunya orangnya soleh, kita nggak pernah tahu. Ya mudah-mudahan menginspirasi tayangan ini. Kalau menurut teman-teman ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman semuanya. Apalagi di part dia dengerin azan ini, Masya Allah luar biasa. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa juga untuk follow juga Instagramnya Tio. T10 Nugroho. T10? T10 Nugroho. T10 tuh siapa ya? Toti. Toti, ya Allah. Anak Roma dulunya ya. Waduh. Lagi pula Toti udah gak main kali. Udah gak main. Ya Allah, itu orang lama sih. Gitu. Lu YouTube bikin juga? Ada Apa? T10 TV. T10 TV. Tapi tentang olahraga isinya. Iya. Jadi kalau mau kenal, mau tahu bini lu, pas segala macam keluarga lu belum ada ya? Belum Ada. Belum maksudnya. Nah. Oh, emang lu separate ya? Live separate. Itu untuk khusus untuk omongan bola, olahraga lah. Oh, di gitu. T10 TV. Waduh, Masya Allah. Kalau gitu, sampai ketemu lagi. Terima kasih untuk menyaksikan acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.